Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ya rabbana ala talabil ilmi. Nas'aluka ya rabbana ilman nafi'ah wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun berada, di pesantren manapun belajar, kalian semua adalah wasiatnya Rasulullah. Semoga Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kalian semakin dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, semakin penuh kasih kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan belajar kita, belajar, mempelajari bagaimana cara belajar yang benar dengan di bawah bimbingan oleh Imam Syekh Az-Zarnuji. Kita sudah sampai kepada qala Imam Zarnuji rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin, ila anqal wa qila innahu li Ali bin Abi Thalib karam wajhah. Dan disebutkan yang katanya ini adalah dari Imam Ali. Artinya ada yang mengatakan ini bukan disebutkan kepada Imam Ali. Ada yang mengatakan bahasanya ini syair. Ada syair kila. Ada yang mengatakan bahasanya adalah syairnya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan ini sahabat yang lainnya. Terlepas dari itu, yang penting maknanya adalah benar dan diakui oleh para ulama dari masa ke masa, sehingga syair ini dihafal oleh para santri. Apa itu? Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayani. Ingat, ketahuilah bahwa ala, ketahuilah, ingat, la tanalul ilma, engkau tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 hal, dengan 6 syarat yang harus engkau penuhi. Sa'umbika, akan aku berikan, sa'umbika, akan aku beritakan kepadamu, an majmu'iha, semua 6 tersebut, yakni kumpulan daripada 6 hal tersebut, bibayanin, dengan keterangan, dengan jelas. Yang pertama adalah dzakaun, harus ada kecerdasan. Kalau bicara cerdas ini ada cerdas yang sifatnya cerdas alami, tabi'i, cerdas dari cerdas yang sifatnya adalah bawaan, cerdas bawaan. Ada yang cerdas usaha. Cerdas bawaan, memang orang ini diciptakan sebagai orang yang cerdas. Akan tapi ada cerdas yang karena terlatih dia. Maka yang merasa dirinya tidak cerdas, maka berlatihlah. Bagaimana untuk cerdas? Ini diasah. Membangun kepekaan, ketelatenan, biasa mengulangi, ngetri cara belajar. Sehingga begini, ada orang mungkin punya kecerdasan, anggap saja kecerdasannya adalah sangat tinggi. Anggap saja hampir 100%, full dia cerdas.
100%, full cerdas. Cuman dia tidak mengerti cara bagaimana dia memahami. Sehingga cara memahaminya acak. Sehingga kalau dia diberi satu buku, dia karena cerdasnya, dia bisa memahami. Cuman karena tidak benar cara memahaminya, maka dia bisa menyerap dari buku tersebut hanya 50%. Tapi ada orang yang nggak punya kecerdasan seperti dia, di bawahnya jauh. Cuman dia punya cara mengasah ketelatenan dalam otaknya. Sehingga waktu membaca, yang kedua adalah dia tidak secerdas yang pertama tadi. Cuman dia mengerti bagaimana cara belajar. Mulai dari cara dibaca dulu sampai difahami perlahan, nggak buru-buru, satu demi satu. Sehingga perlahan demi perlahan ilmunya itu terikat di otaknya. Sehingga dia bisa memahami 80%. Sementara yang tadi dengan kecerdasannya karena trader, dia hanya memahami tidak sampai 50%. Sehingga di sini bisa dilihat banyak orang sukses bukan karena cerdas berlebihan. Justru karena sedang-sedang saja. Karena telatennya. Mungkin si cerdas amat nih yang sangat cerdas tuh lihat kalau ujian selalu nilainya ada 100. Dan bagi dia belajar gampang dapat 100. Akan tapi dia tidak banyak yang terikat di otaknya karena dia hanya mementingkan ujian saya. Tapi yang satu lagi ini yang tidak teramat cerdas itu belajar benar-benar perlahan, difahami, banyak tanya dan sebagainya sehingga itu pemahaman kuat di dalam otak dan di hatinya. Sehingga setelah selesai ujian dia bisa lebih mengerti dari yang cerdas. Begitu juga yang cerdas tadi kalau punya cara seperti yang satunya lagi maka lebih hebat lagi. Makanya ilmu sekarang ini ilmu cerdas yang kita belajar, ilmu belajar ini. Makanya jangan sampai menyerah gara-gara tidak cerdas selalu, oh enggak, bisa berlatih dengan cara belajar. Makanya cara belajar itu termasuk bentuk kecerdasan. Bentuk kecerdasan adalah mengerti cara belajar. Makanya guru yang cerdas itu bukan guru yang pandai dan pintar menghafal, tidak. Bagaimana guru bisa masukkan ilmu ke otaknya sang santri atau murid dengan caranya memahamkan dengan gampang. Ada orang kalau ngomong bulat ya, wow, karena kebanyakan ilmunya, tapi dia tidak cerdas dalam menyampaikannya. Tapi kalau cerdas dia menyampaikan langsung, bagaimana dia menyampaikan beberapa kalimat langsung orang bisa paham. Nah begitu cerdas. Nah cerdas itu bisa dilatih. Maka jangan sampai ada berkata, waduh bapak saya begitu nanti nurun kayak saya begitu. Oh jangan, abahmu tuh sudah cerdas, hanya waktu itu gak sempat belajar. Atau betul abahmu tidak cerdas, bukan berarti kamu tidak cerdas. Kamu harus belajar bagaimana mengasah otakmu agar cerdas. Makanya ilmu belajar itu penting. Bahkan lebih penting daripada belajar itu sendiri. Maka ilmu, kita sampaikan ilmu menghafal itu bagaimana, ilmu mempelajari, ilmu membaca buku itu bagaimana, cara membaca buku yang benar bagaimana. Membaca buku, mungkin orang punya kebiasaan, karena kebiasaan di masa lalu, dia mungkin sering membaca namanya novel, buku-buku cerita dan sebagainya. Giliran belajar buku agama dibaca kayak novel, kayak buku cerita. Langsung hataman yang nggak paham. Bukan begitu. Ada dicatat, dirangkum, kemudian nanti diceritakan terus begitu. Nah ini ilmu belajar itu penting. Nah itulah cerdas.
Sehingga biarpun sama-sama 4 tahun belajarnya berbeda-beda di antara A dan B dan C. Dan yang sukses tidak selalu yang cerdas. Bahkan kadang-kadang cerdas itu malah ngentengin. Dia bisa mengebut semalam belajar dan paham semuanya. Dia bisa mengingat tapi cepat hilang. Beda yang bebel tadi itu, seminggu sebelumnya sudah belajar, ketakutan dia, nggak lupa-lupa akhirnya. Nah, makanya jangan sampai kita sombong dengan kecerdasan. Tapi kecerdasan ada dua tadi, kecerdasan tabi'i bawaan, dan kecerdasan karena upaya dan usaha. Dzakaun, kecerdasan. Kalau menuntut ilmu harus punya cerdas dong. Kalau nggak punya cerdas nggak bisa menuntut ilmu. Wahirson, semangat tinggi. Katanya pengen nuntut ilmu, tak taunya inget bisnis, perusahaan bapaknya. Jualan roti, jualan apa itu. Misalnya. Semangat. Kalau lagi belajar, maksudnya ini contoh saja, nah, macam-macam gangguan di luar. Artinya apa? Kalau mau belajar, belajar. Hirs, semangat tinggi, nggak bisa diganggu dengan apapun. Ya, hirs, semangat. Itu yang menghantarkan untuk sukses. Wastibarun, sabar. Kemarin disebutkan thabat. Jadi ada sebagian orang nggak sabar kalau belajar tuh, apalagi orang cerdas jarang sabar malahan. Ujian orang cerdas nggak bisa sabar. Belajar sama guru tuh sudah nggak bertahan. Kelamaan, ngikuti teman-teman pindah. Akhirnya nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Orang cerdas banyak godaannya semacam itu. Dia mudah belajar, sehingga kalau belajar sama guru tuh nggak bertahan. Karena apa? Gurunya tuh masih menjaga murid yang lainnya yang di bawah dia dalam segi kecerdasannya, sehingga dia capek, bosan. Nggak bisa begitu. Ilmu itu bukan hanya sekedar serapan di otak, akan tapi ada keberkahan yang akan Allah turunkan. Sabar, tabah, cepat pindah. Wah, nggak belajar namanya, nggak dapat berkah nanti. Belum apa-apa sudah pindah sini pindah situ seenaknya sendiri, nggak bisa. Bulqatun itu adalah bekal yang cukup. Bekal yang cukup itu artinya memang sebisa mungkin kita itu dalam menuntut ilmu itu punya bekal duluan, supaya waktu menuntut ilmu nggak sibuk cari bekal. Ini kalau bisa, cuman tidak semua orang kan seperti itu. Ada orang yang belajar menuntut ilmu tanpa bekal. Lalu bagaimana caranya? Biarpun berangkat tanpa bekal, maka kalaupun cari bekal ya secukupnya untuk bekal. Bukan berubah jadi mencari uang itu menjadi sebuah tujuan. Ini bahayanya penuntut ilmu. Macam-macam godaannya kita sebut saja. Godaannya misalnya karena dekat dengan pasar, jualan di pasar. Karena dekat dengan Mekah jadi mutawif. Ini gangguan santri itu. Padahal di pesantrennya sudah dicukupi semuanya. Lalu bulghah ini adalah bekal, itu artinya ya bukan berarti kita harus punya berlebihan, tidak. Paling tidak jangan sampai kita bingung urusan itu. Apalagi kalau di sebuah tempat belajar sudah dicukupi makan dan sebagainya, berarti sudah nggak perlu mikirin bulghah lagi. Yang dibayangkan adalah yang dimakan tidak ada, seperti ceritanya ulama-ulama dulu. Bagaimana belajar itu, makan sore pun Masya Allah cari dulu di siang harinya. Paginya harus belajar dengan gurunya, kelaparan, Allah. Sekarang sudah cukup semuanya, kok males ini. Bulghah sudah tidak perlu mikir hari ini belajar. Bekal sudah nggak perlu, sudah ada, alhamdulillah. Makan sudah cukup semuanya, air ada semuanya, tinggal belajar. Artinya bulghah sudah oke. Istibar perlu coba kita uji lagi. Dzaka, ayo perlu latihan. Irsyadu ustadin, ayo kita perlu semakin yakin petunjuk guru. Irsyadu ustadin, petunjuk seorang guru. Nuntut ilmu jangan pakai otaknya sendiri. Petunjuk guru. Bagaimana guru memberikan petunjuk? Dengar itu. Watulu zamanin. Ada terjemahannya dalam bahasa Jawa yang di Jawa halal ilingo enggak hasil ilmu angin nemperkoro. Hafal enggak? Hafal ya, nanti hafal sendiri nanti. Terjemahkan bahasa Sunda atau bahasa yang lain ada sepertinya ini, karena ini masyhur sekali syair ini.
Ya. Jadi itu tulu zaman itu perlu waktu. Pengen tahu segalanya, belajar singkat ya nggak bisa. Perlu waktu yang lama. Ada orang belajar 30 tahun, 20 tahun. Tapi ya memang itu dinikmati, dan karena ini termasuk diantaranya agar nyaman dengan masa yang panjang adalah menuntut ilmu itu jangan dianggap sebagai satu masa yang harus kita lewati. Jadi menuntut ilmu bukan satu masa yang harus kita lewati. Jadikanlah menuntut ilmu ya kehidupanku di situ, maka nggak pernah mikir kapan selesai. Menuntut ilmu kok masa yang akan dilewati. Nabi yang menyebutkan minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan ibunda sampai mati baru nggak menuntut ilmu lagi. Ilmu kok dibatasi 3 tahun? 3 tahun apa? 10 tahun saya enggak. Bahkan kalau sudah menjadi ulama pun masih belajar. Ayo, cuman caranya beda-beda. Waktu masih sendirian mungkin begini, kalau sudah punya istri agak berubah sedikit, agak punya anak, tapi tetap belajar. Tulus zaman, jadi jangan sampai menganggap belajar itu sebentar selesai, enggak, terus belajar. Apalagi menjadi ulama, jangan sampai jadi ulama pembohong, harus ngerti ini, ngerti itu, karena bakal ditanya oleh umat. Selesai masalah belajar, 6 hal tadi harus difahami. Wa amma ikhtiyaru syariki, adapun mencari kawan, awas, tolong perhatikan kawanmu siapa saat ini. Penting, kawan itu akan mempengaruhi. Fayambahi, maka seyukianya ayakhtara, hendaknya seorang santri itu memilih al-mujidda, kawan yang sungguh-sungguh. Kawan yang sungguh-sungguh yang di wal wari'a, bukan wara' ya, wari. Wal wari'a, dan orang yang wara'. Wara' itu yang hati-hati, takut haram, itu wara'. Wal wari'a, dan orang yang wara'. Wara' itu adalah diantara yang halal masih dipilah dan dipilih hati-hati. Santri nggak sopan, jangan temenin. Suka ngambil makanannya temannya, jangan berteman dengan dia nggak wara'. Wara' itu masdar, kalau wari' itu adalah isim fa'il atau sifat musyabbah bismil fa'il ya. Jadi wari' banyak sekarang tukar, seperti salis sama salasul baul. Wa sahibat tab'i sal mustaqimi, dan orang yang punya watak bener, bukan emosian, bukan suka. Ada orang suka berteman milih loh kita. Kalau dia punya watak jelek jangan. Tab'il mustaqim itu punya watak karakter yang baik. Kita duduk sama orang pelit tuh ketularan pelit. Misalnya ada anak pelit, kamu duduk sama dia, dia buka kue makan sendiri, enggak ditawari lagi. Lirik enak banget, apalagi aku paling suka kue itu, cuman pelit banget dia, enggak nawari saya. Kemudian satu bangku tuh bareng terus, sekolahnya bareng. Akhirnya besok bales dia beli kue, makan sendiri, aku ngasih bales. Akhirnya dalam 1 bulan sudah terbiasa, jadi dia sudah nggak ragu lagi kalau makan sendiri, dilihat temennya dia nggak, temennya ganti, pindah ke tempat lain, makanya dia sudah biasa lagi, maka langsung jadi pelit. Pelit itu nular, makanya jangan duduk sama orang pelit. Orang pelit itu paling nggak, orang pelit padahal nggak seneng loh ya sama orang pelit. Nah, pelit, ini contoh, marah, suka marah, ketularan. Punya teman suka marah, ketularan. Kebawa, karena apa? Emosi. Kedekatanmu dengan dia itu menjadikan kamu akan seperti dia. Termasuk suami istri juga begitu, akan mudah kebawa. Kamu penyabar, temanmu suka marah, kamu baik sama temanmu, ikut marah, kebawa. Biarpun semula kamu adalah orang yang kalem dan sebagainya, akan kebawa. Baik. Wal mutafahhimi,
peka. Mutafahim, peka. Jadi kalau anu tuh dia berusaha untuk faham. Mutafahim tuh orang yang berusaha untuk faham, namanya peka. Dalam segalanya tentunya. Coba ente duduk sama orang tiba-tiba ngelihat sampah langsung dia pergi, lihat sangannya pergi. Ente seminggu kumpul sama dia ketularan masa. Langsung dulu dia akhirnya. Duduk sama murid yang dia peka dengan ustadznya. Khidmah sama ustadz, ketularan besok. Ingin berebut juga. Begitu, mutafahim. Wa yafirra, dan hendaknya seorang santri itu menghindar minal kaslan, dengan si kaslan sama neng kaslan. Kang kaslan sama neng kaslan jauh itu. Tahu namanya? Anaknya siapa kaslan tuh? Anaknya Pak Kaslan juga. Kaslan, pemalas. Kalau berkawan dengan pemalas, Masya Allah. Mau sholat malam bilang, ntar aja lah, duluan, ntar aja, masih awal. Ke bawah, iya sih masih awal. 5 menit lagi deh, iya. Mau ngaji, agak besok aja lah, besok Ustaz ada lagi kok besok. Ke bawah kalau sama pemalas, hati-hati. Jangan duduk sama pemalas. Jangan berkawan sama pemalas. Wal mu'attali, mu'attal itu orang yang pengangguran. Dipingin nganggur oleh Allah, nggak punya kegiatan dia. Nganggur, kelontang, kelantung. Akhirnya kita ke bawah mau belajar, dia pengangguran. Pengangguran tuh nggak ada ikatan apa-apa, sehingga nggak ada punya tujuan. Nah kita punya tujuan, ikut yang nggak punya tujuan, ya kabur kita. Coba, dia pengangguran, kita besok ujian, kita duduk sama pengangguran. Dia nonton film, kitanya besok ujian, ya nggak bisa ketemu. Wal miktar, si cerewet, ngomong mimpi lagi. Semalam aku mimpi ketemu ini, mimpi ada. Oh, dia ada ngarang, jago ngarang, ada tukang cerita itu, ada orang-orang begitu. Wal mufsidi, dan orang yang suka membuat kerusakan lahir batin. Merusak zahir, ada orang tiba-tiba datang congkel-congkel tembok pondok. Kamu kumpul sama dia kok diem, kamu besok nyongkel juga. Anak kecil punya penyakit, kalau ada lampu tuh paling gemes dia ngelempar batu. Akhirnya temennya ngeliat, jangan gitu, ajib. Besok ketularan, lempar-lemparan berdua. Bunga tetangga, ini kejadian bunga tetangga. Senangnya memangkasin enggak? Yang lain enggak, akhirnya karena kebiasaan. Makanya kalau perusak, kamu akan ke bawah. Baik itu perusak yang sifatnya perusak zahir kayak begini, atau batin. Suka ngadu domba, suka menggunjing, suka nanamkan kebencian, nular dia, mufsid. Wal fattani, dan orang yang suka membuat fitnah, menfitnah, membicarakan seseorang yang menjadikan sebab kehancuran bagi dia atau kerusakan bagi dia, fitnah. Berdusta, cerita tentang seseorang, fitnah. Kalau kita kumpul sama orang yang suka memfitnah, kalau kita perlebar, fitnah itu dimulai dari siapa? Yaitu orang yang suka menggunjing, ngadu domba, paling senang cerita tentang kejelekan orang, fitnah. Berangkat dari situ nanti. Jadi pun fitnah. Kalau sudah nggak senang sama seseorang, langsung dia buat cerita enggak. Saya kemarin lihat dia begini loh ya, fitnah. Hati-hati. Syi'run, ada satu syair yang disenandungkan. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu wa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Anil mar'i, tentang seseorang, la tas'al, jangan kau bertanya. Kalau kamu pengen tahu seseorang, jangan tanya kepada orang tersebut.
Kalau ditanya kamu bandel ya nggak ada yang ngomong iya. Wabsir, tapi lihatlah qarinahu, temennya. Kalau pengen tahu tentang seseorang, lihat temennya siapa. Sampai digambarkan, kalau kamu sering berteman sama orang jualan minyak wangi, pulang wangi, kenapa? Suruh nyoba, enak banyak ini, oh enak. Wa kullu qarinin, dan setiap kawan itu bil muqarini yaqtadi, dengan yang menemani akan ngikut. Maka kawan itu biasanya ngikut kawan. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'ata. Kalau memang dia punya kejahatan, akhlak yang tidak baik, kebiasaan yang tidak baik, fajannibhu, maka jauhilah, sur'atan, dengan cepat. Wa in kana dza khairin, kalau dia punya kebaikan, orang yang baik, faqarinhu, temanilah, tahdadi, kau akan mendapatkan bimbingan. Allah, milih teman, hati-hati. Wa ansyatu, dan aku juga menyenandungkan syair, kata Syekh Zarnushi, la tashabil kaslana fi halatihi, jangan bersahabat dengan si pemalas di dalam segala perilakunya. Halat itu perilakunya, maksudnya jangan ikuti pemalas gitu saja. Kam salihin, alangkah banyaknya anak yang semula baik. Santri itu baik, bener dia, denger gak? Santri, denger gak? Dengar, tidak boleh ngadep buku tapi matanya nggak boleh, harus ngedenger. Santri ya gitu ya. Apa tadi? Jangan kam solihin, alangkah banyaknya orang yang soleh, orang yang baik dan benar. Nah ini santri. Di mana ini? Pondok mana itu? Ayo di pondok mana itu? Bismillah, ayo belajar. Alangkah banyaknya orang yang semula tuh baik, bifasadi akhara, dengan rusaknya orang lain, yafsudu, jadi rusak. Orang baik gara-gara temannya tidak baik jadi tidak baik, ketularan. Ingat nih, adwal balidi ilal jalidi sari'atun, nularnya orang anak bebel, hafal satu lupa dua, repot, nggak beres-beres. Anak bebel itu termasuk nggak peka tadi, bukan saja bebel itu, bukan nggak peka, nggak ini, nggak peka, nggak mau mutafahim, nggak berusaha untuk bisa mengerti, hanya begitu saja. Mohon. Maka kebebelan itu akan lebih cepat menular kepada yang pinter. Itu adwal balidi ilal jalidi sari'atun, jadi menularnya kebebelan seorang yang bebel itu akan cepat kepada yang cerdas itu. Yang cerdas jadi bebel, yang cerdas jadi bebel. Kal jamri yudha'u fi ramadi fayakhmadu, dari khamida yakhmadu, khamida. Seperti bara itu kan membara, kalau kena terpaan angin itu akan semakin. Tapi kalau ditenggelamkan di ramad, di abu, maka akan hilang, mati. Seperti itu. Jadi anak cerdas kalau temannya bebel ya jadi bebel. Temannya malas kamu belajar, temannya ini bebel. Kalau Nabi berkata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, semoga tetap terlimpah kepada beliau as-salatu salawat wassalamu dan salam. Kullu mauludin yuladu ala fitratil islami. Ini sepertinya adalah riwayat bil makna. Dalam riwayat kullu mauludin yuladu ala fitrati. Kullu mauludin yuladu ala fitratil islami.
Setiap bayi lahir itu terlahir dengan fitrah. Fitrah Islam mau benar baik itu fitrah. Artinya bayi lahir itu bersih, gak ada kotor, gak ada celah, gak ada cacat. Kalau dalam riwayat fa'abawahu, cuman di sini adalah illa anna, kecuali anna abawahu. Dalam nas aslinya Syekh Zarnuji menulis illa anna abawahu, bukan illa anna abawaihi. Ini sudah dirubah, sebab di naskah yang lain adalah illa anna abawahu. Abawahu orang tua, dua orang tua. Nasab, cuma nasabnya lah dengan alif. Ini sebagian bahasa lughah, bukan kan yang isim tasniah kan mang abawaihi kan begitu. Cuman begitulah Syekh Zarnuji. Husnudzon biasanya kita tidak akan merubah, karena kalau nasnya begitu ya ada tafsirnya. Nakwilinya adalah dibawa kepada bahasa yang memperkenankan bahwasanya tanda nasabnya adalah alif. Illa anna abawahu, di kitab ini sudah dirubah menjadi illa anna abawaihi. Tidak apa-apa, lughah. Yuhawwidanihi, yang menjadikan dia adalah Yahudi karena bapak ibunya Yahudi. Yunasiranihi, atau menjadikan Nasrani karena bapak ibunya Nasrani. Yumajjisanihi, atau menjadikan Majusi karena bapak ibunya Majusi. Artinya apa? Bayi itu bersih, gak ada noda, tinggal siapa yang membawanya. Kita kumpulkan, kita dekatkan kepada orang alim, maka dia akan jadi alim. Al-hadithu tammal hadis, sempurna hadis. Sebagian al-haditha itu biasanya potongan hadis. Kalau potongan hadis biasanya pakai al-haditha, sempurnakanlah hadis itu, pakai fi'il. Kalau al-hadithu tammal hadithu, telah sempurna hadis ini. Wa yuqalu, dan dikatakan fil hikmati bil farisiyati, dalam hikmah dalam bahasa Persia. Waduh, syairun syair. Salah pun yang enggak dipermasalahkan ya ini. Misal Buya baca salah enggak apa-apa, saya enggak ngerti bahasa Persia. Ya rabat bad terbudaza maribat. Nah, sudahlah. Orang Persia kalau salah sebutin. Bihaqqi dzati baqillahi samad ya rabat. Rad turasu jahimi ya raniku kira kirtaya binaimi. Khalas, terserah. Cuman artinya ada athram wa atamr, artinya disairkan, sebagian mensyairkan artinya athamratu sayyi'atu hiya minal habbati as-sayyi'ati. Buah jelek itu karena bijiannya itu jelek. Benih jelek maka akan keluar belja. Kalau buah jelek, kalau pengen nanam buah itu biar baik, bagaimana? Beli benih yang bagus. Dari benih yang bagus itu nanti akan keluar buah yang bagus. Benih timun yang bagus akan keluar timun yang bagus. Bihaqqi dzati baqillahi, artinya qasaman bi dzatillahi at-tahir as-samadi, yakni dengan sumpah dengan nama Allah yang tempat untuk mengadu. Ya al-amalu sayyi'u yasuquka nahwal jahimi, dikatakan amal jelek itu akan menggiringmu, yakni ya rabat arat tursu jahim itu apanya, artinya adalah kurang lebihnya adalah pekerjaan yang jelek itu akan membawa kepada jahim, neraka jahannam, jahim, neraka jahim. Wa dzikral hasanah ya raniku khirna, ini adalah dzikra hasanah dan akan tapi kebaikan itu ya khudka akan membawamu ilan naimi, kepada surga. Nah ini adalah syair tadi. Artinya menunjukkan bahwasanya sesuatu itu asalnya adalah baik. Tinggal berteman dengan siapa. Maka kalau sudah berteman itu adalah peraturan salah. Mungkin ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa, syair panjang ini adalah itu loh apa? Galangan kalah kalau golongan misalnya ya. Galangan itu aturan ilmu ini, tapi kalah sama pergaulan. Ya, kamu punya peraturan banyak, tapi pergaulanmu nggak bener ya, rusak nanti. Wakila dikatakan dalam syair lain lagi, in kunta tabghil ilma min ahlihi, jika engkau menginginkan mendapatkan ilmu dari ahlinya, pengen tahu dari ilmu itu di mana tempatnya.
Oh syahidan, atau ingin melihat sesuatu yang bisa yukhbiru an ghaibin. Kalau kamu ingin melihat sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang tidak terlihat, maksudnya kalau kamu lihat sesuatu akan memberi kabar kepadamu tentang yang gaib. Contoh, ada orang mau masuk gua, cerdas sama bebel. Si bebel langsung cepet, yang cerdas pengen cepet balik. Apa? Ayo balik. Yang bebel, ayo cepet, gerimis. Kalau cerdas langsung keluar. Kenapa? Kamu udah ngelihat di depan pintu gua banyak tulang-tulang. Berarti di dalamnya jangan-jangan ada harimaunya. Gitu. Si bebel nggak ngelihat, hanya tulang ditendang aja, mikirin tulangnya, mikirin dia mikirin tulangnya malah buat duduk. Oh jangan, ini ntar lagi ada harimau membawa kambing ke sini, ada kamu, kau dimakan. Cerdas kan tanggap. Jadi melihat sesuatu menunjukkan yang tidak ya. Jadi begitulah cerdas itu maksudnya. Kalau kamu itu cerdas, untuk melihat sesuatu nggak harus lihat langsung, lihat saja ada tanda-tandanya, ya kan? Tanda-tandanya. Kayak tadi orang baik ya temannya baik. Fa'tabiril arda bi asma'iha. Kalau pengen tahu bumi, itu lihat saja namanya apa. Kamu ingin bercocok tanam, orang memberikan namanya tanah subur. Oh iya, insya Allah tuh tanamannya subur nanti, biarpun belum ada tanah. Dibilang, oh ini ada tanah gersang, mau beli Pak buat bercocok tanam. Oh iya, insya Allah saya tanam, insya Allah akan tumbuh bagus. Oh, dibilang tanah gersang, kok kamu beli tanah? Wa'tabiri sahiba bisahih, maksudnya lah, kalau pengen tahu seseorang gak harus langsung dia, temennya saja siapa, kok temennya baik-baik. Makanya sekarang orang jahat yang cerdas itu berteman sama orang baik, biar dianggap baik, biarpun setelah itu jahat itu babnya lain. Tapi paling tidak, kalau orang baik itu yang dekat dengannya umumnya orang baik, sebab orang yang tidak baik biasanya nggak betah sama orang yang tidak baik, sama orang baik. Sampai di sini, ini adalah pentingnya berkawan. Jadi jangan sampai kamu salah berkawan. Lihat kalau kawanmu suka main saja, main bola, main apa lagi? Main kelereng, dok setiap hari. Main, nggak bisa main. Tolong perhati. Jadi kalau temennya suka mainan, main terus. Kalau kawanmu rajin ke bawah, maka pandai-pandailah memilih kawan, karena kawan itu akan membantumu untuk bisa semakin semangat. Kalau dia semangat, kalau tidak menjadi malas. Kemudian kawan itu luas sekali maknanya, bukan sekedar kawan bermain, ini adalah sampai kawan hidup, kawan tempat tinggal dan sebagainya. Tinggal dengan siapa? Nah kemudian bukan berarti wah saya di kamar teman saya super pemalas, ini bagaimana? Apakah saya harus pindah? Bukan begitu, aturan pondok nanti repot, semuanya nggak mau sama dia. Semuanya nggak mau sama si pemalas itu gara-gara denger ini. Lalu bagaimana si pemalas? Nah, kalau sudah begitu, kamu jangan banyak bermain dengan si pemalas tersebut. Hanya di kamarnya saja bersama dia sesaat waktu tidur. Selebihnya tinggalkan dia. Kalau dia merasa bahwasanya tidak kamu temani, dia akan mikir cari teman. Kalau cari teman kamu ajak, ngaji yuk, belajar yuk. Jangan hanya begitu tok. Ke bawah nanti. Baik, intinya bahwa penting sekali mencari kawan dalam belajar. Kalau kawanmu semangat, cita-citanya tinggi. Berapa tahun kamu pengen belajar ya akhi? Pokoknya aku sampai alim. Padahal kemarin dia bilang, ya saya belajar pokoknya lah bisa baca kitab Safinatun Najah pulang, biar saya menghidupkan musola abah saya. Pertama gitu dia. Pertama hanya begitu saja. Gara-gara ketemu yang temannya ini semangat, oh iya semangat deh, udah tambah deh. Ada orang mondok itu hanya targetnya bisa baca saja, baca, nerjemahkan nanti. Karena biasa dengar abahnya itu kalau ngaji pakai terjemahan. Paling enggak saya bisa mewakili abah nanti. Itu dong niatnya nggak bener, belajarnya juga nggak bener. Ilmu, temanmu semangat. Berapa tahun kamu belajar? Ya kalau pokoknya paling banyak saya. Wah, iya. Saya berlomba-lomba karena kawannya semangat. Ketemu kawan, aduh pengen boyong. Kamu kapan boyong? Nanti dah, ngapain lama-lama di sini, yuk bareng yuk boyong. Boyong bareng. Makanya kalau sudah anak ketemu, anak suka bilang boyong, jangan temani dia. Membawa racun dia.
Ayo, yang suka ngomong boyong jangan temani sudah. Dengar omongan Buya. Yang suka ngomong boyong jangan temani, taruh di toilet sana tuh. Tidurnya. Rusak itu. Dia ngomong boyong, boyong, boyong. Ada yang kerasa enggak nih santri? Ada kerasa taruh kloset nanti. Tidurnya kamar mandi sana. Karena ganggu yang lainnya insyaallah. Tapi kan Allah Maha Kasih. Biarpun kemarin begitu gara-gara dengar omongan Buya langsung berubah. Aku harus paling lama di pondok. Begitu. Santri manapun, bukan santri Al-Bahjah saja, santri dimanapun kalian berada, wahai anak-anakku, tolong dengar nasihat dari Syekh Runci tadi. Insya Allah kamu akan sukses, dapat ilmu yang manfaat. Semoga Allah muliakan kalian di dunia dan di akhirat, menjadikan kalian hamba yang saling mencintai karena Allah. Semoga Allah memudahkan urusan orang tua kalian dalam mencari rezeki untuk kalian. Dan semoga Allah memberikan kepada kalian ketenangan batin di dalam menuntut ilmu. Dan semoga Allah menjauhkan kalian dari kesibukan urusan dunia, diganti dengan kesibukan urusan akhirat, cinta akhirat. Dan semoga Allah mudahkan urusan dunia kalian untuk akhirat kalian. Semoga Allah mengampuni orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, para santri dimudahkan, para kiai-kiainya, para santri ini dimanapun kalian berada, wahai anak-anakku semuanya, para santri. Semoga Allah menjagamu, menjaga kiai-kiaimu, menjaga guru-guru yang mengajarmu, mulia dunia, mulia di akhirat, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.